Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wina Safitri. Saya dari kelas 2B dengan NIM 20 24 10 14 40 11 10. Saya berasal dari Stikes Bina Insani Sakti, Kota Sungai Penuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang kegawat daruratan kardiovaskuler. Apa sih kegawat daruratan kardiovaskuler? Jadi, kondisi medis akut dan kritis akibat gangguan pada jantung atau pembuluh darah yang memerlukan penanganan segera untuk mencegah kematian atau kerusakan organ permanen. Contoh utamanya meliputi serangan jantung, henti jantung mendadak, aritmia berat, dan diskresi aorta. Jenis kegawat daruratan: henti jantung, infrak miokard akut, gagal jantung akut, shock kardiogenik, dan aritmia berat. Jadi di sini henti jantung. Berhentinya fungsi jantung secara tiba-tiba, tidak ada denyut nadi dan nafas, membutuhkan CPR segera. Jadi penjelasannya di sini. Henti jantung terjadi ketika jantung tidak lagi mampu memompa darah. Tanpa aliran darah, otak akan mulai mengalami kerusakan dalam waktu 4-6 menit. Oleh karena itu, tindakan resusitasi jantung paru atau CPR harus segera dilakukan. Infrak miokard akut terjadi akibat sumbatan arteri koroner. Gejalanya seperti nyeri dada, menjalar ke lengan atau kepala, dan dapat menyebabkan kematian mendadak. Jadi, serangan jantung disebabkan oleh terhentinya aliran darah ke otot jantung. Hal ini biasanya terjadi ketika plak aterosklerosis yang pecah dalam bentuk trombus. Penanganan cepat sangat penting. Gagal jantung akut. Yang pertama ada ketidakmampuan jantung memompa darah. Yang kedua gejala seperti sesak napas, edema paru, dan yang ketiga memerlukan terapi oksigen dan obat. Jadi gagal jantung akut terjadi ketika fungsi pompa jantung menurun secara drastis. Akibatnya cairan menumpuk di paru-paru sehingga menyebabkan sesak napas berat. Penanganan meliputi pemberian oksigen diuretik. Adapun shock kardiogenik. Yang pertama ada penurunan curah jantung, yang kedua tekanan darah rendah, yang ketiga perfusi organ tidak adekuat. Jadi, kondisi di mana jika jantung tidak mampu memompa darah dalam jumlah cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Ini sering terjadi ketika serangan jantung besar. Tanpa penanganan cepat, organ vital akan gagal. Aritmia. Gangguan irama jantung bisa terlalu cepat atau lambat. Contohnya fibrilasi ventrikel. Jadi aritmia adalah gangguan pada sistem kelistrikan jantung. Beberapa aritmia sangat membahayakan karena dapat menyebabkan berhenti jantung secara instan. Penanganan berupa obat atau fibrilasi. Adapun tanda dan gejala umum seperti nyeri dada, sesak napas, pusing atau pingsan, dan denyut abnormal. Penata laksanaan awal. Yang pertama penilaian ABC, airway, breathing, dan circulation. Yang kedua ada pemberian oksigen. Yang ketiga ada monitoring tanda vital. Dan yang keempat ada akses intravena. Jadi, penanganan awal mengikuti prinsip dasar kegawat daruratan, stabilitas jalan napas, pernapasan, dan sirkulasi harus menjadi prioritas utama sebelum tindakan lanjut dilakukan. Ada CPR dan pencegahan. CPR bertujuan mempertahankan aliran darah ke otak dan organ vital.
Kompresi dada harus dilakukan dengan kedalaman dan kecepatan yang tepat. Adapun pencegahannya, pola hidup sehat, kontrol tekanan darah, berhenti merokok, dan olahraga rutin. Jadi di sini dapat kita simpulkan, kegawat daruratan kardiovaskuler mengancam nyawa. Penanganan cepat sangat penting, edukasi dan pencegahan perlu ditingkatkan, karena kondisi ini membutuhkan respon cepat dan pengetahuan yang baik. Semakin cepat penanganan, semakin besar peluang keselamatan. Baik, di sini itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.